Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Bertemu lagi kita pada ibadah pada pagi hari ini. Ya anak-anak, sebelum kita mulaikan ibadah, kita akan puji-pujian. Kita ikuti ya gerakan yang akan ditayangkan. Semua bangkit berdiri. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang, semua menyanyi. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatiku hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kumpul, kalau mau kumpul, kalau mau kumpul, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kumpul. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman. Berkati kami Tuhan, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, tadi kita telah berdoa, pembacaan Alkitab, kita akan memuji satu pujian lagi ya. Anak-anak semua bangkit berdiri. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik.
Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Anak-anak sekolah minggu, kita siapkan hati kita masih dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang terus Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu boleh melaksanakan persekutuan ibadah minggu. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan, hikmat, bijaksana, sehat dan kuat Tuhan akan taruh kepada mereka semua. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang takut kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak sekolah minggu semua, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, kita telah selesai berdoa syafaat. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan, dan berkat Tuhan ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wija Mokonio. Kepada anak-anak sekolah minggu Jemaat Maranatha Kapua dari kelompok 1 sampai kelompok 9 yang sudah beribadah, kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Karena itu Ibu Pendeta sampaikan, bukan kepala, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi anak-anak sekolah minggu yang kecil dan yang besar. Tuhan menyinari wajahnya dengan kasih karunia-Nya, dan Tuhan menyertai hidup dan masa depan anak-anak sekolah minggu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu semua, ibadah kita hari ini telah selesai, dan Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada anak-anak sekolah minggu semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.